selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah kita online pada pagi hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau baca firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat satu pujian kemurahan.
beribadah kepada Tuhan. Meskipun Tuhan ibadah kami masih online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada Tuhan, kuasa mengalir, Tuhan menguasai setiap hidup kami. Tuhan Yesus, kami ingin memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain ucapan syukur kami dan puji-pujian yang kami sebentar kami akan naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Minta wadah oknum yang tidak senang Tuhan, pagi Tuhan kami satukan hati, kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami satukan hati kami, usir kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh-Mu saja yang hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami yang jauh lebih sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Luar biasa. Luar biasa ya, pagi ini adalah hari Sabat ya, hari di mana umat-umat Tuhan boleh datang berbondong-bondong mencari Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini kita juga mau menaikkan puji-pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama kita angkat satu pujian. tidak bertatap muka langsung ya, tapi sukacita Tuhan pasti ada di antara kita semua ya, karena Tuhan yang sudah memberikan sukacita bagi kita. Di
tiba saatnya kita mendengarkan suara Tuhan, kebenaran firman-Nya. Biar kiranya kita persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita fokus mendengarkan suara Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan mendengarkan berkat firman-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, sehingga kami layak untuk menerima berkat firman Tuhan. Berkati hati kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Singkapkanlah apa yang Tuhan mau singkapkan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Haleluya. Hari ini tanggal 18 bulan Juli ya. Kita masih ibadah online Saudara. Ya, pemerintah memperpanjang PPKM sampai akhir Juli ini ya. Kita berharap ya awal Agustus kita bisa ibadah tatap muka. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, tetap semangat. Amin. Amin. Ya, kita anak-anak Tuhan harus tetap semangat ya Saudara. Karena apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, pada dasarnya semua atas izin Tuhan dan semua yang Tuhan lakukan adalah baik. Ya, Saudara. Haleluya. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita naikkan pujian yang sudah lama sekali, yaitu zaman sekarang berjagalah. Masih ingat Saudara pujiannya? Ya. Zaman sekarang berjaga. Pujian yang mengatakan zaman sekarang berjagalah. Ya, kalau kita melihat keadaan-keadaan dunia saat ini, bukan saja Indonesia ya, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama, Saudara. Ya, firman Tuhan juga sudah mengatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya, bahwa di hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang suka, masa yang suka. Ya, saudara, ya, kita sebagai warga negara Indonesia juga
warga negara kerajaan surga. Haleluya. Ya, kita belum ke surga belum ya. Kita masih tinggal di Indonesia, di bumi ini. Ya. Saudara cinta Indonesia? Amin. Amin. Ya. Kita mendoakan Indonesia ya, Saudara. Haleluya. Supaya Indonesia boleh dipulihkan lagi. Amin. Ekonominya, ya, kesehatannya, semuanya dipulihkan. Amin, Saudara? Amin. Ya, saya mengajak kita untuk membaca dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, Saudara, berdoalah kemana kamu aku buang. Ya. Tuhan membuang kita di Pondok Mahar. Ya. Kita yang tinggal di Pondok Mahar pindahan. Ada yang dari Jakarta, ya. Siapa yang dari Jakarta? Oh, saya juga dari Jembatan Besi, Jakarta Barat. Nah, penduduknya padat, Saudara. Ya, Kecamatan Tambora. Ya, tadi sore saya dengar truk gong bakar, ya. Waduh, besar itu. Ya, itu juga masih wilayah udah Jakarta Utara, ya. Kalau truk gong udah Jakarta Utara. Ya, Saudara Yesus. Ya, tadi Yeremia mengatakan berdoalah. Ya, di mana kita tinggal, ya. Kita doakan Pondok Mahar, kita doakan Indonesia. Amin, Saudara. Amin. Ya, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Ya, kalau Indonesia aman, makmur, damai, kita juga yang mengalami dan merasakan, ya. Kalau Pondok Mahar juga aman, sejahtera, kita juga merasakan. Ya, Saudara. Amin. Tuhan menghendaki, ya, kemanapun kita tinggal berada, doakan, Saudara. Indonesia, ya, kita doakan. Bapak Presiden kita Joko Widodo kita doakan, ya, semua staf menterinya, ya, aparat penegak hukum, aparat keamanan, tenaga medis, kita doakan, Saudara, ya, supaya mereka diberi kekuatan. Haleluya. Nah, apa yang terjadi di dunia saat ini itu merupakan satu kegenapan firman Tuhan, ya. Di satu sisi firman Tuhan mulai digenapi, ya. Saudara senang nggak kalau firman Tuhan digenapi? Amin. Ya, senang dong, ya. Namun di sisi lain juga, ya, anak-anak Tuhan, ya, ketar-ketir, ya. Cuman kapan ini berakhir? Kapan ini corona akan pergi dari Indonesia? Ya kan, Saudara? Ya, Saudara ingin nggak corona ini menyingkir dari Indonesia? Tentu mau, ya. Tetapi ya kalau Tuhan mengizinkan, ya, corona tetap ada, ya, kita juga nggak boleh bersungut-sungut, ya, nggak boleh menyalahkan Tuhan. Ya, kita belajar, yaitu, ya, new normal. Apa, Saudara? Ya, new normal artinya kenormalan yang baru, ya. Haleluya, kita diajar untuk bersih, cuci tangan, jaga jarak, ya, pakai masker. Nah, semua itu adalah tradisi-tradisi yang baru ini, ya, Saudara. Nah, semua itu adalah untuk, ya, keselamatan dan kesehatan kita. Haleluya. Nah, Nabi Yoel menubuatkan, ya, kejadian-kejadian menjelang kedatangan Tuhan, ya. Dalam kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat yang ke-13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Iya, Saudara, ya. Jadi Nabi Yoel ini mengingatkan kepada kita, ya, akan hukuman Tuhan, ya, hukuman Tuhan. Ya, seperti apa? Ya, kita dengar, ya, Saudara, ada ini wabah, ya,
ya wabah corona yang sekarang ini ya yang dialami oleh banyak negara, dan juga sebelumnya juga ada wabah di negara Cina itu ya, belalang, saudara. Tuh belalang itu datang nggak tahu dari mana, saudara. Wow, banyak sekali. Pokoknya sekali dia hinggap di pohon, sebentar aja botak tuh pohon, saudara. Dia hinggap di sawah, sebentar aja sawah botak. Ya, ganas, saudara. Ya, dengan wabah itu saja, ya, belalang, orang udah takut, saudara. Ya, wabah yang itu belalang gede-gede, ya, ganas-ganas, saudara. Nah, apalagi tanah longsor, ya, banjir bandang, tsunami, gempa bumi, saudara. Semuanya itu menakutkan semua, saudara. Ya, menakutkan semuanya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Ya, itu salah satu daripada akibat ya dosa, ya saudara. Karena dosa manusia, ya. Jadi alam itu berbicara, ya. Tuhan berbicara melalui kejadian-kejadian alam, ya. Melalui kejadian-kejadian alam itu Allah berbicara kepada kita manusia, supaya manusia itu eling, ingat kepada Tuhannya. Ya, Tuhan bisa pakai apa saja, saudara. Ya, Tuhan bisa pakai apa saja untuk mengingatkan manusia. Ingat ya, Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tuhan menghendaki semua orang boleh diselamatkan. Ya, jadi Tuhan bisa bicara melalui apa saja, lewat bencana alam, ya, lewat kejadian-kejadian apa saja Tuhan bisa berbicara. Nah, jadi kejadian-kejadian yang ada saat ini, yaitu virus corona, ya, COVID-19, ini juga Allah berbicara kepada kita bahwa kedatangannya sudah hampir datang, ya saudara. Jadi supaya kita tuh eling, kita sadar, jangan tertidur kerohanian kita, ya. Kita harus apa? Ya, koyakkanlah hatimu, ya, jangan pakaianmu, jangan kita robek baju kita, ya. Tuhan ingin supaya hati kita itu hancur, amin. Ya, hati kita itu remuk karena Tuhan tidak memandang hina, tidak memandang rendah. Ya, apabila umatnya berdoa, amin, saudara. Ya, jadi berdoalah untuk negeri kita, untuk bangsa kita. Ya, doa di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, berdoa untuk pemimpin-pemimpin negeri ini, ya, untuk bangsa ini, saudara. Doakan, haleluya. Di dalam Mazmur 51 ayat 19, haleluya, Tuhan tidak memandang hina. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ya, hati yang hancur, hati yang remuk, ya, itulah korban persembahan yang berkenan bagi Allah, ya. Jadi apabila kita anak-anak Tuhan mau berdoa untuk negeri ini, untuk bangsa ini, ya, dengan hancur hati, ya, dan disertai dengan puasa, ya. Yoel pasal 2 ayat yang ke-12. Yoel pasal yang ke-2 ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ya, itulah panggilan Tuhan, seruan Tuhan bagi kepada kita sekalian, ya. Baliklah, ayo kembali, haleluya, seperti anak si bungsu, ya, anak yang hilang. Dia sudah tinggalkan rumah bapaknya, ya. Dia
dia sudah hambur-hamburkan uang bapaknya. Tetapi ketika si bungsu balik, bapaknya menyambut dengan sukacita. Haleluya. Jadi Tuhan menanti ya bangsa ini bertobat. Tuhan menanti, menunggu anak-anak Tuhan. Oh, yang sudah jauh dari Tuhan, supaya mereka boleh kembali lagi. Kan Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Haleluya. Ya saudara, Tuhan bisa nyesel nggak saudara? Bisa loh, Tuhan bisa nyesel ya. Oh, haleluya. Jadi kalau Tuhan katakan aku mau bakar kota Sodom, ya, apabila ada satu, ya, 10 orang aja ya, yang bertobat, Sodom nggak jadi dibakar. Ternyata 10 orang aja tidak ada. Ya. Abraham nawar ya, dari 500, 410, 400 sampai kepada berapa? 50 orang. Ya, 10 orang nggak ada saudara. Wah, keterlaluan. Haleluya. Ya, jadi apabila ada ya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang bersatu berdoa untuk bangsa ini, untuk negeri ini, haleluya, kita percaya saudara ya, belas kasihan Tuhan akan turun atas Indonesia. Amin. Haleluya. Dan hukuman itu Tuhan akan cabut ya. Tuhan akan batalkan. Haleluya. Dia Allah yang mudah jatuh kasihan ya. Tuhan itu penuh dengan kemurahan saudara ya. Tapi kalau manusia ini tetap saja bikin dosa terus ya, kesabaran Allah juga ada batasnya saudara ya. Haleluya. Karena di Galatia 6 ayat 7 katakan, sebab apa yang kamu tabur itu kamu tuai ya. Nah, haleluya. Coba Galatia 6 ayat 7 itu ya. Haleluya. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, apa yang ditabur, kalau kita menabur terus menabur kejahatan ya, maka pintu kemurahan Allah itu akan tertutup seperti bahtera Nuh ya. Nuh selama membuat bahtera, Nuh nasihati manusia supaya bertobat, tapi Nuh diejek ya. Nuh diejek. Setelah bahtera itu selesai ya, Nuh masih mengajak, ayo masuk. Tapi mereka menolak ya. Akhirnya Allah menyuruh Nuh dengan 3 anaknya, 3 mantunya masuk. Ya, istrinya juga ya, hewan-hewan sepasang masuk. Kemudian Allah mendatangkan hujan yang lebat. Ya, hujan dari atas dan mata air dari bumi pecah ya. Wah, sehingga berapa hari itu? 40 hari, 40 malam. Oh. Barulah mereka, Nuh, buka pintu, saya mau masuk. Nah, tidak bisa karena Allah sendiri yang menutup pintu bahtera itu. Nah saudara, pintu kemurahan Allah masih terbuka saat ini. Ada saatnya nanti tidak ada lagi ya, tidak bisa lagi. Jangan menyesal ya. Lebih baik menyesal di depan, jangan menyesal di belakang ya. Banyak orang nyesel di depan atau di belakang? Belakang. Nyesel di belakang. Jangan saudara. Ya, menyesal di depan. Haleluya. Ya, segera bertobat ya, saudara. Merendahkan diri. Haleluya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pun akan merangkul kita ya. Kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14.
2 Tarik 7 pasal 7 ayat 2 Tarik 14. 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Oh, haleluya. Ya, Saudara. Oh, apabila nama Tuhan disebut, ya, kita memanggil nama Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka dosa kita yang merah bagaikan kirmisi akan dibasuh putih, ya, seperti salju. Ya, Saudara, Allah kita penuh dengan belas kasih, Saudara. Ya, haleluya. Jadi berpuasa itu menandakan, ya, Tuhan menganjurkan kita untuk apa? Berpuasa. Haleluya. Mengartikan apa? Bahwa kita berserah kepada Tuhan. Kita menggantungkan, ya, kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat yang ke-15. Yoel 2 ayat yang ke-15. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Iya. Tiuplah sangkakala. Apa arti, Saudara? Pendengarkan suara kita, ya. Berseru kepada Tuhan. Ya. Menangis, ya. Berseru pada Tuhan. Minta pengampunannya. Haleluya. Adakan, ya, Saudara, perkumpulan, ya, bersekutu, ya, keluarga. Kita belum bisa di gereja, tapi sama-sama keluarga, ya, suami, istri, anak-anak, ya, seru. Ya, saya juga melakukannya, ya. Haleluya. Setiap kali mau tidur malam, kita berseru, berdoa, mendoakan, ya, lingkungan di mana baik ini berada, mendoakan jemaat semua, saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga mendoakan untuk negeri kita Indonesia tercinta. Haleluya. Supaya Tuhan mengampuni dan Tuhan mengganti apa? Kutuk, mengganti hukuman menjadi berkah. Ya, Saudara. Haleluya. Ayat yang ke-14 dari Yoel pasal 2. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan. Amin. Bagi Tuhan Allahmu. Oh, haleluya. Haleluya, ya. Tuhan bisa mengganti, yaitu hukuman, ya, menjadi berkat. Haleluya. Asalkan umat Tuhan mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, berseru, doa, bukan pakaian yang dirobek-robek, tapi, ya, koyakanlah hatimu dengan hati yang hancur, ya. Tuhan tidak memandang hina, Tuhan tidak memandang rendah, ya. Orang yang berdoa dengan hancur hati, ya. Tadi Mazmur 51 ayat 19, ya. Mazmur 51 ayat 19 mengatakan seperti itu. Itulah korban yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan, ya, Saudara. Haleluya, ya. Angka-angka ini akan terus melonjak, ya, melonjak, ya. Menteri Luhut, ya, mengatakan bisa sampai 70.000. Ngeri nggak, satu hari 70.000. Tapi udah dipersiapkan segala-galanya, ya. Jadi memang ini grafik akan naik, ya, tapi nanti akan turun. Ya, apabila umat Tuhan berdoa, apabila umat Tuhan berseru pada Tuhan, ya, ini akan segera menurun, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Saudara. Ya, memang zaman sekarang ini bukan zaman yang enak, ya, Saudara. Namun percayalah sebagai anak-anak Tuhan, haleluya, tidak ada, ya, istilah jalan buntu, ya. Tidak ada istilahnya, oh, udah nggak ada petrol, tidak. Karena Tuhan kita adalah jalan. Amin. Akulah jalan,
ya, kebenaran dan hidup. Ya. Jadi apa-apa yang terjadi saat ini itu adalah atas izin Tuhan, atas izin Tuhan. Ya, supaya apa? Ya, supaya firman-Nya digenapi. Bahwa memang ya keadaan dunia ini akan semakin ya jahat, semakin jahat. Ya, saudara. Manusianya juga ya. Wah, di saat-saat seperti ini ada juga ya yang apa? Tipu-tipuan. Ya, ada juga yang memalsu lagi. Wah, tuh. Ya, udah keadaan begini masih juga melakukan kejahatan. Nah, coba bagaimana itu ya? Harusnya mereka tuh ayo makin bersatu padu ya memerangi ya COVID ini, ya, perangi ya, bukan mau kesempatan cari untung ya, mereka stok barang banyak-banyak. Wah, ini nggak boleh, saudara, kena hukuman sekarang tuh, saudara ya, yang seperti itu ya. Jemaat yang Yesus Kristus, haleluya. Mau berdoa? Amin. Berdoalah ya. Berdoa. Doakan negeri ini. Doakan pemimpin-pemimpin bangsa kita. Haleluya, supaya Tuhan kasih hikmat ya. Tuhan akan nyatakan ya pertolongannya kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, yang mengajarkan kepada kita supaya kita mau berdoa dengan hancur hati. Amin. Tuhan tidak memandang hina, Tuhan tidak memandang rendah orang yang berdoa dengan hancur hati. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tadi kita mengajak kita menaikkan puja. Haleluya. Haleluya. Dapat Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setia belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setia belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada. Di sini ada urapan baru. Oh Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami agar kami boleh merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, berdoa, haleluya, dan mohon pengampunan dari Tuhan. Mari Tuhan, Kau ampuni dosa-dosa bangsa kami, ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati Indonesia Tuhan Yesus, berkati Pondok Bahan ya Tuhan, berkati umat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, kami doa Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang sudah jauh dari Tuhan, agar mereka boleh kembali. Seperti si bungsu yang sudah meninggalkan rumah Bapa. Oh, setelah dia hidup melarat susah, barulah dia ingat pada bapaknya dan dia kembali.
dengan senang hati Bapa, menerima, memeluk si anak ini, si bungsu ini. Ya Bapa, kami doakan Tuhan Yesus, supaya anak-anakmu yang sudah jauh dari Tuhan, mereka boleh kembali datang kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah umat-Mu ya Bapa, yang ada dalam sakit, di dalam nama Yesus. Tuhan jamah sembuhkan yang sakit, yang ada masalah beban berat, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar. Haleluya. Oh Tuhan, kami doa untuk lingkungan di mana baik pun berada Pondok Bahar, dan Kamu berkati Pondok Bahar. Biar Pondok Bahar penuh kemuliaan Allah. Tetangga-tetangga kami, RT RW kami, lurah camat kami, tokoh-tokoh masyarakatnya, alim ulamanya, bimas babinsa semua diberkati Tuhan. Haleluya. Juga kami doa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, negeri Indonesia. Tuhan berkati Tuhan. Tiap-tiap provinsi, tiap-tiap kota, semua Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Pakai aparat, haleluya, keamanan, baik TNI, Polri, sipil, haleluya, para penegak hukum, haleluya, juga Bapak Presiden kami dan wakilnya. Kami doakan juga para tenaga medis, dokter-dokter, perawat-perawat, haleluya, staf administrasi, haleluya, pusboynya juga Tuhan Yesus, semuanya Tuhan naungi, Tuhan bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya, haleluya, dengan penuh semangat dan sukacita. Haleluya. Bapa di surga, ampunilah kesalahan kami, dosa-dosa kami Tuhan ampuni. Haleluya. Terpuji nama Bapa. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Tuhan, kami hendak menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara. Amin. Tuhan melindungi saudara. Amin. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya. Amin. Dan memberikan kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Oh puji Tuhan, kita mau sambut berkat Tuhan ini. Dan kita umat yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Silakan duduk, saya akan bacakan ya persembahan-persembahan dari jemaat. Persembahan 10 dari Saudari Yola, Tuhan memberkati. Persembahan 10 dari Bapak Oke, Tuhan memberkati. Persembahan 10 dari Bapak Titi, Tuhan memberkati. Persembahan 10 dari Bapak Iko Gunawan, Tuhan memberkati. Ya, saudara, ibadah selesai. Selamat pagi, selamat berhari Minggu dan beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.